Bapak harapkan kalian bisa mengikuti materi MPLS pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Di sini kurang lebih yang baru bergabung baru 50. Ya. Masih ditunggu, silakan yang belum bergabung diharapkan bisa bergabung di meeting, silakan ditunggu. Ya. Waktu berjalan. Sudah? Kita mulai untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Tentunya kalian sudah mengenal materi ini mungkin 3 tahun lalu pada saat kalian masuk di SMP, kalian mengenal materi wawasan Mandala. Tidak salah, pentingnya kita harus mengingat kembali materi wawasan Wiyata Mandala. Apa itu arti wawasan Wiyata Mandala? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, kalian harus mengenal tentang wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, dalam kamu sekolah di SMK Mandala Hayu, diharapkan kalian bisa mencari ilmu, menuntut ilmu selama kurang lebih 3 tahun di SMK Mandala Hayu. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkupan pendidikan. Jadi, sekolah itu tempat pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dan penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi, kepala sekolah mempunyai kewenangan yang mutlak. Yang berikutnya, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan orang tua dan sekolah. Yang berikutnya, warga sekolah. Warga sekolah itu adalah kepala sekolah,
guru, tata usaha, siswa, semua itu namanya warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menunjukkan atau menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi anak-anakku sekalian, kalian selama bersekolah, selama sekolah nanti di SMK Mandala Hayu, tetap menjaga sopan santun, tata krama terhadap guru, karyawan, semuanya. Jadi kalian harus menjaga keharmonisan antara warga sekolah. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah berfungsi. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PMB untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berkaitan dengan mungkin yang mengambil jurusan RPL, jadi kalian harus memanfaatkan teknologi di bidang IT. Yang berikutnya, pandangan hidup atau kepribadian. Jadi kalian harus mempunyai kepribadian yang baik, yang berikutnya hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Dan kalian harus mempunyai kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PMB untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam susunan yang ada. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru, ada siswa, itulah timbulnya PMB yang tertib. Yang berikutnya, terciptanya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang berikutnya, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi sekolah itu tempat mencari ilmu.
ya memberikan bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi warga sekolah. Sekolah sebagai lembaga pengembangan watak dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori yang memadai bahwa kecerdasan bukanlah satu-satunya yang diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Anak-anakku sekalian, untuk sekolah, kalian tidak diperbolehkan, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Bahwa pesan, jadi untuk kalian semuanya, bahwasanya untuk usia kalian, terutama yang putra, jadi jangan sekali-kali kalian merokok di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, sekolah dilarang penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Apalagi di negara kita banyak aliran-aliran yang sangat bertentangan dengan undang-undang. Jadi di sini peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah itu sangat mutlak. Jadi berjalannya sekolah ini, perjalanan SMK Mandalahayu itu, di situ dijalankan oleh kepala sekolah dan di bawahnya adalah Bapak Ibu guru yang menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan akan memberikan ilmu pengetahuan ke kalian sesuai dengan fungsinya. Peran tentunya perlu peran siswa atau murid. Ya, kalian sangat berperan, ada kepala sekolah, ada guru, tentunya ada siswa. Siswa berperan untuk menjaga etika, kehormatan,
tidak membuat atau melakukan hal-hal yang kurang baik. Apalagi kalian melakukan yang lagi marak TikTok, ya, membuat TikTok yang tidak kurang berkenan, kurang bagus, dan di situ kalian memakai baju mandala. Itu juga salah satu melanggar aturan dari tata tertib sekolah. Masyarakat, kita harus berperan aktif dengan masyarakat lingkungan situ, ya, lingkungan yang terdekat dari sekolah SMK Mandala Hayu. Jadi saling menghormati antara warga sekolah, antara warga sekitar masyarakat. Kalian harus saling menghargai. Unsur-unsur wawasan wisata Mandala kembali lagi. Lingkungan pendidikan. Ya. Tahap pertama, kalian harus mengenal Mandala Hayu itu di mana. Contohnya, Mandala Hayu tempatnya di mana, di jalan apa, yaitu salah satu kamu harus mengetahui, harus mengenal dulu, ya, sebelum mengenal lebih jauh lagi, kamu harus mengenal titik atau tempat SMK Mandala Hayu itu di mana, agar kamu lebih mendalam dalam mengetahui sekolah SMK Mandala Hayu. Mencintai lembaga sekolah. Contohnya, kamu harus aktif, ya, aktif belajar. Contohnya, kamu harus memanfaatkan perpustakaan. Ya, perpustakaan bukan cuma di perpustakaan cuma mejeng aja, tapi kamu manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan. Itu mungkin materi dari Bapak. Jadi nanti kalian bisa pelajarin lebih mendalam tentang wawasan wisata Mandala. Di sini kurang lebih yang YUM berapa tadi? 84 peserta. Ya. Nantinya kalian ini secara YUM mudah-mudahan nanti setelah COVID ini berlalu dan kalian bisa masuk ke sekolah normal seperti biasa, kalian bisa menerapkan materi wisata Mandala. Ya, jaga sopan santun kalian kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada teman, kepada kakak-kakak, kakak kelas kalian. Ya, jangan sampai kalian berbuat yang tidak baik. Dan boleh yang akan mau ditanyakan oleh kalian melalui Zoom, masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya tentang SMK Mandala Hayu
Jadi SMK Mandalayu juga memiliki eskul, ya, eskul mungkin lebih dari 10. Jadi nanti kalian setelah nanti didata oleh kakak-kakak kamu OSIS yang punya kemampuan, yang punya skill di bidang akademik atau yang lain, nanti kalian bisa mendaftar. Harapkan kalian harus aktif dalam belajar nanti. Mencarilah ilmu sebanyak-banyaknya di SMK Mandalahayu karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Selama 3 tahun, insya Allah setelah kamu lulus dari SMK Mandalahayu, kamu mendapatkan ilmu atau bekal buat hidup masa yang akan datang. Ya kan? Mungkin ada yang menanyakan. Nur Hidayah. Atau yang lain? Ya. Silakan. Yang akan mau ditanyakan. Untuk materi ini, yang hari ini tidak bisa ikut Zoom, nanti kalian bisa lihat di IG ya. Materi. Di grup nanti dikirim. Nanti bisa yang ini bisa dikirim lewat grup. Catatan, selama kalian dibuat grup MPLS, Bapak harapkan tidak ada yang membuat atau mengetik status apapun yang tentang game atau apa yang dikeluarkan di grup. Di grup adalah hanya untuk informasi MPLS. Ya, tolong tidak ada yang kirim video atau hal-hal yang kurang bagus atau kurang berkenan ke semuanya. Karena grup ini dipakai oleh warga semuanya sekolah SMK Mandalahayu. Jadi, Bapak harapkan walaupun ini cuma virtual, walaupun ini cuma lewat layar, Bapak harapkan kalian nanti bisa mengenal lebih dalam tentang SMK Mandalahayu. Berapa kelasnya, berapa labnya, untuk AP, untuk AKL, untuk RPL, nanti bisa kalian lihat setelah nanti kamu normal untuk masuk ke sekolah. Di lapangan, mungkin yang untuk anak-anak siswa-siswi yang suka bermain basket atau suka futsal atau yang lain, nanti bisa kembali beraktivitas di Mandalahayu. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan. Yang penting sekarang sehat. Untuk materi selanjutnya, kalian besok mulai jam 8. Bapak harapkan sebelum jam 8 kalian udah standby, sudah ikutan Zoom. Ya, materi langsung nanti mau disampaikan oleh
materi berikutnya. Untuk hari ini acara MPLS materi wawasan wisata Mandala adalah terakhir dan akan dilanjutkan besok hari Kamis jam 8. Jadi kamu persiapkan, absen tetap berjalan. Ya, absen tetap berjalan. Kalian kalau ada yang mau dipertanyakan, bisa kamu chat di situ, di grup ada nomor kaprok atau ketua jurusan. Bapak Ibu guru ada di situ. Kaprok AP, AKL, kaprok RPL ada. Itu adalah yang nantinya akan memantau kalian di lapangan. Jadi, Bapak harapkan kamu bisa komunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di nomornya yang ada di grup MPLS. Mungkin Bapak udahin sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gila PUBG, ayo PUBG. Lono. ML. Ayo gas. Lono. ML. Bantuin. Ya, adik-adikku, ini ada